yang kehilangan uangnya. Nggak salah, itu pasti kerjanya babi ngepet. Itu babinya tuh. Ayo kejar. Kita lagi ngejar babi ngepet. Tadi larinya arah sini. Ke arah rumah saya. Mas, kita bakalan jadi orang paling kaya di kampung ini. Tolong hentikan ini semua, Pak. Masih ada jalan keluar, Pak. Bapak jangan kerja sama iblis, Pak. Cukup. Daripada kamu ngoceng gak jelas kayak gitu, mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Karena kalau enggak apa? Kalau enggak apa? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kisah pilu kita kali ini mengingatkan kepada kita bahwa permasalahan besar itu banyak datang dari dalam keluarga itu sendiri dan bukan dari orang luar. Dan kali ini kita melaksanakan wawancara bukan di studio, melainkan kita akan menuju ke rumah narasumber. Sepertinya kita sudah mau tiba di rumahnya pemirsa. Ini ya rumah narasumbernya. Iya. Bacanya kamu cek dulu narasumbernya siap belum? Halo, Monitor. Iya, masuk. Oke, bagaimana narasumber kita malam ini? Sudah siap diwawancara? Narasumber sudah ready dan siap untuk diwawancarai. Oke, baik. Makasih. Oke, siap. Oke, Terima kasih. Pemirsa, narasumber kita bernama Anissa, seorang gadis pesantren yang pulang dengan penuh harapan, namun dihadapkan pada kenyataan bahwa bapaknya terlibat dalam pesugihan babi ngepet. Sebuah rahasia kelam yang pastinya mengguncang hidupnya. Pak, gimana? Narasumber siap? Udah siap, Bu. Silakan, Bu. Yuk. Oke, di sini ya? Ya, Oke, kita makasih. dulu. Ya, makasih ya, Mbak. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di rumah narasumber kita, Mbak Anissa. Semoga dengan diizinkannya kami, kru catatan hati perempuan melakukan wawancara di sini, narasumber kita bisa merasa aman dan nyaman untuk menceritakan kisahnya. Karena ini memang suatu kisah yang tidak mudah. Ini adalah mengenai masa lalunya yang kelam, dan semoga dengan menceritakan bisa memberikan sebuah pelajaran bagi kita semua. Kita sambut narasumber kita. Mbak Anissa, terima kasih loh Mbak sudah mengizinkan kita syuting di sini Mbak. Iya, sama-sama, Mbak. Mbak, kembali saya mau menyampaikan kepada Mbak Anissa bahwa kerahasiaan identitas Mbak itu akan kami jaga ya Mbak ya. Dan kami berterima kasih Mbak sudah mau menceritakan kisahnya kepada para perempuan hebat di luar sana. Iya, Mbak. Sama-sama. Apakah kamu sudah siap untuk menceritakan kisah kamu Mbak? Insya Allah, aku siap, Mbak. Aku ingin kebenaran didengar. Dan semoga ada hikmah untuk semua yang menonton catatan hati perempuan. Amin, amin. Dingin gini ya. Iya. Uang Bu Yati hilang lagi. Seminggu ini udah 3 orang yang kehilangan uangnya. Nggak salah, itu pasti kerjanya babi ngepet. Kampung kita udah nggak aman. Zaman sekarang masih aja percaya sama tahayul. Udah ayo kita ngeronda lagi lah. Nggak percaya. Dompet saya masukin dalam lemari, tetap hilang. Kerjaan siapa coba kalau bukan babi? Itu babinya tuh. Itu. Ayo kejar. Mana ya? Bapak-bapak lagi nyari apa malam-malam begini? Kita lagi ngejar babi ngepet. Tadi larinya arah sini. Ke arah rumah saya. Iya, tadi bayangannya ngiraknya di sebelah sini. Jangan-jangan Udah periksa aja. Siapa tahu babi ngepetnya sembunyi di sini. Periksa aja kita.
Bapak jangan asal nuduh ya kalau nggak punya bukti. Ini rumah bapak saya. Kita hanya ingin tahu kebenarannya karena kampung kita sering kehilangan. Bentar-bentar Pak. Saya ini posisinya baru pulang dari pesantren. Saya itu nggak ngerti apapun tentang babi ngepet. Tapi yang saya tahu, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sudahlah, ayo kita cari ke tempat lain. Mungkin babinya lari ke arah kandang Parawi. Yuk. Yuk. Anissa, Bapak, kamu udah pulang? Bapak dari mana kok kuyup kayak gini? Iya, Bapak habis benerin keran tadi bocor. Makanya ya capek begini. Ayo, pulang. Ayo. Iya. Ini siapa Pak? Bapak lupa kenalin ini Tante Rani. Maksud Bapak, ini ibu baru kamu. Kok Bapak tega sih Pak? Ibu itu baru meninggal 1 minggu yang lalu Pak. Udah Anissa, jangan menyalahkan Bapak. Hidup itu harus terus berjalan. Bapak ini butuh pendamping. Dan kamu juga itu butuh sosok ibu di rumah ini. Ya enggak Pak, maksud Nisa kenapa bisa secepat ini? Lebay. Belum apa-apa juga kamu nyambut ibu tiri kamu dengan cemoohan. Udah, Bapak nggak mau debat. Sekarang Bapak minta kamu tunjukkan bahwa kamu itu punya adab. Ya, sungkem sama ibu kamu. Ayo sekarang. Tahu diri juga kamu akhirnya. Yaudah Pak, Nisa izin pamit ke kamar dulu. Mas, coba deh kamu cek keluar. Jangan-jangan warga masih pada ngintip. Enggak kok. Tadi saya udah cek. Udah nggak ada semua. Bagus. Tapi kita harus tetap lebih hati-hati. Jangan sampai anak kamu itu tahu soal pesugihan ini. Iya. Sampai kapanpun Anissa tidak boleh tahu ini. Iya. Kita tetap harus jaga rahasia ini dengan rapi. Gimana Mas, kamu aman kan? Mas, hasil malam ini tuh gak mengecewakan. 5 rumah 2 ruko. Semuanya lancar. Tapi makin banyak yang merasa kehilangan. Warga akan semakin curiga. Bodo amat. Yang penting duit kita banyak. Kita bisa jadi kaya raya, Mas. Aku gak mau ya, Mas. Kayak istri kamu dulu. Mati dalam keadaan melarat. Kamu jangan bawa-bawa dia. Tapi kan emang itu faktanya, Mas. Ya ampun, Mas. Sebentar lagi kita bakalan jadi orang paling kaya di kampung ini. Ngapain kamu di sini? Kamu nguping ya? Enggak Pak, tadi Nisa cuma mau ngambil minum doang. Alasan aja kamu. Anak pesantren kok kayak maling. Udah malam. Tidur sana.
Nggak usah aku campur urusan orang tua. Maafin Nisa, Pak. Nisa benar-benar gak ada maksud apa-apa. Pergi sana. Bapakku dulu hangat, Mbak. Sederhana, selalu punya waktu buat aku. Tapi setelah menikah, Bapak berubah. Bapak jadi cepat marah, penuh rahasia, dan cara Bapak memandang aku pun udah beda. Maksudnya gimana, Mbak? Beda caranya memandang kamu? Iya, Bapak memandang aku seperti bukan anaknya, Mbak. Bapak selalu belain istri mudanya itu. Mbak, apa mungkin bapak kamu diguna-guna oleh istri mudanya itu? Saat itu aku nggak mau seuzon, Mbak. Tapi aku dengar mereka ngomong tentang uang, tentang rahasia, dan warga yang bilang soal babi ngepet itu terngiang-ngiang di kepala aku. Jadi puzzle-puzzle itu mulai menyatu di kepala aku. Aku nggak bisa tidur tenang lagi sejak saat itu, Mbak. Semalam kalung emasku hilang, padahal disimpan di dalam lemari yang terkunci. Kok bisa sama ya? Aku juga uang arisan raib semua. Ini udah ke-7 kalinya kejadian di lingkungan kita. Bener-bener tuh ya babi ngepet. Liatin aja, kalau ketemu nih bakalan gue cincang-cincang. Betul, Iya, kita cincang udah abis. gak aman ya kampung kita. Nis, emang kamu semalam gak dengar kalau babi ngepetnya lari ke rumah kamu? Iya Nis, kan kamu tinggal di situ. Emangnya kamu gak tahu apa-apa? Telurnya bang, kilo. Ini kentang berapa bang? Bisa? Sini cepetan. Pak, makasih ya Pak. Bantuin tuh bawa belanjaan banyak banget. Awas ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Itu semua barang-barang mahal. Padahal juga baru nikah seminggu. Lihatin aja, belanjaannya udah kayak orang penghajatan. Iya betul. Iya ya, padahal kan suaminya cuma makalah tanah. Kok bisa sih belanja segitu banyak? Aneh kan? Bu, kalau saya bisa belanja banyak, itu karena suami saya kerja keras. Gak kayak ibu-ibu yang kerjanya cuma ngurusin gosip murahan. Alah, ngomong yang sopan. Wajar aja kita curiga. Dari mana coba dapat duit banyak kalau bukan hasil ngepet? Kalian kalau iri, bilang aja. Gak usah nyerempet-nyerempet babi ngepet segala. Ibu, tolong ya. Kalau ngomong itu jangan kayak buang sampah sembarangan. Kalau emang yang salah itu gak usah nyolot. Udah. Kamu nggak usah ngikutin kalian Bang. Ayo Nisa. Udah bang nih ya, kentangnya bang. Bang bawangnya bang. Kenapa sayang? Mas, handphone yang aku beli tadi kok nggak ada sih di dalam tas ini? Ketinggalan di taksi kali. Bisa, kamu kejar taksinya cepetan. Cepet. Pak. Pak, tunggu sebentar Pak. Ada yang ketinggalan handphone baru. Coba diperiksa aja. Aduh, nggak ada lagi Pak. Gimana ya? Kalau nggak ada, saya pamit pergi ya Mbak. Bentar. Gimana kalau misalnya Bapak nemenin saya untuk nyari? Kayaknya jatuh deh Pak di jalan. Aduh, sorry Mbak, saya harus ngambil orderan lain. Pak. Pakai ketinggalan di taksi segala. Ternyata HP-nya ada di dalam tas.
jelas. Tadi Nisa udah coba cari di taksi, tapi Udah deh, kamu tuh gak usah lebay. Ini HP-nya udah ketemu, ada di dalam tas ternyata. Makanya kamu tuh kalau disuruh, jangan kayak orang linglung. Istri muda bapakku itu justru sering semena-mena sama aku. Aku bukan cuma sering disuruh-suruh kayak pembantu, tapi sering disalahin atas sesuatu yang jelas-jelas salah dia sendiri. Apa sih? Udah. Gitu aja kok repot. Lagian juga kalau hilang kan tinggal beli lagi. Jangan kayak orang susah. Tenang aja. iya Mas. Yuk, masuk. Bisa? Dulu Bapak selalu ngajarin aku hidup sederhana, Mbak. Tapi setelah menikah, Bapak benar-benar berubah. Dan kamu tetap bertahan ya Mbak dengan kondisi seperti itu? Karena kalau aku pergi, siapa yang ngajak Bapak kembali ke jalan yang benar, Mbak? Iya sih Mbak, saya paham maksud kamu. Tapi Mbak, saya penasaran Mbak. Sejak kapan kamu tuh mulai merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dengan bapak kamu itu? Aduh, jangan mati dong. Tolong jangan mati. Kayaknya lari ke sini babi ngepetnya. Sepertinya nggak ada di sini. Ayo kita cari tempat lain. Ayo cepet. Ayo. Akhirnya mereka pergi. Siapa itu? Jangan-jangan maling tapi pura-pura jadi orang gila. Bapak, bisa? Apaan sih kamu? Oh, mas, udah mas, buruan masuk, cepetan masuk. Mas, untung kamu gak apa-apa. Pak, Bapak kenapa sih Pak? Pulangnya kok kotor kayak gini? Kepo banget sih kamu jadi anak. Aku ini nanya Bapak, bukan nanya kamu. Kamu tuh ya, kayaknya mau ngajak ribut terus. Bapak nih bapakku. Aku ini anaknya, aku berhak tahu semuanya tentang Bapak. Apa yang terjadi sama Bapak. Begini Anissa, Bapak ini baru aja jadi korban perampokan. Untungnya Bapak berhasil meloloskan diri. Mendingan kamu masuk sana ke kamar. Udah ya Anissa ya, Bapak minta sama kamu dengerin nih kata-kata ibu kamu. Jangan bikin suasana jadi tambah kacau. Iya Pak. Mbak, maaf ya.
Tapi ternyata ibu sambung kamu tuh memang bikin kesel. Kan kamu adalah anak kandung bapak kamu. Masa anak kandungnya sendiri gak bisa tahu apa yang terjadi sama bapaknya? Itu dia Mbak. Makanya aku gak pernah akur sama ibu sambung aku. Bukannya aku gak terima dia jadi ibu sambung aku. Tapi karena sikap-sikap dia selalu seenaknya aja. Dan ibu sambungku itu gak pernah menghargai aku sebagai anak bapakku. Mbak, terus Mbak sejak kapan Mbak kamu mulai merasa bahwa ada sesuatu yang aneh, ada yang gak beres dengan bapak kamu itu? Apakah pernah ada kejadian yang membuat kamu tuh merasa khawatir? Waktu itu aku pernah disuruh sama ibu sambungku untuk rapiin kamar bapak. Aku awalnya gak mau. Tapi lagi-lagi bapak belain ibu sambungku itu. Mau gak mau, akhirnya aku rapiin kamarnya. Jangan-jangan ini alat pesugihan babi ngepet. Ngapain pegang-pegang alat ini? Kamu yang ngapain? Kenapa ada alat pesugihan babi ngepet di situ? Kamu sama bapak ngelakuin pesugihan babi ngepet? Kalau iya emang kenapa? Yang kamu lakuin sama bapak itu dosa besar. Kamu tuh gak usah ceramah. Mendingan sekarang kamu keluar dari sini. Kamu tuh gak tahu apa-apa. Cuma anak durhaka yang ingin hancur. Kamu yang hancurin. Ada apa sayang? Ini mas, si Anissa udah pegang alat ini. Lancang kamu! Bapak kenapa sih selalu belain dia? Aku ini anak bapak, aku ini anak kandung bapak. Diam kamu! Keluar! Keluar! Keluar sana! Keluar! Kenapa sih bapak gak pernah dengerin aku?
Kayaknya itu bukan suara babi biasa. Asim, keluar kamu! Asim, keluar Asim! Asim, kalau nggak keluar, pintunya kami didobrak! Ya, betul! Ya, keluar Asim! Pokoknya malam ini, kalau babi ngepet ketangkap, kita matiin aja! Asim! Kalau nggak keluar, kita bakar rumahnya! Keluar Asim! Ayo kita keluar! Asim, keluar! Kalau nggak keluar, kami dobrak! Cukup! Jangan bakar rumahku! Kamu belain bapak kamu? Pastilah! Orang dia anaknya, dia bagian dari pesugihan babi ngepet! Iya, betul! Betul itu! Iya! Silakan. Kalau misalnya kalian siap dipenjara atas perbuatan kalian sendiri. Ayo, bakar aja. Minggir kamu! Kita hanya mau bawa bapak kamu yang jadi babi ngepet! Ya, betul itu! Saya nggak akan minggir sebelum kalian lewatin mayat saya. Durhaka, masih aja bela ayah kamu. Udah gila kamu ya? Saya ini nggak gila. Saya ini cuma mau melindungi bapakku. senang jadinya. Udah, kita bubar aja. Udah, kita bubar aja. Bubar. Ayo. Mbak, setelah kamu menantang warga seperti itu, apa yang terjadi, Mbak? Apa yang dilakukan oleh warga kepada kamu? Mereka satu persatu mulai mundur, Mbak. Mungkin mereka ragu, mungkin juga mereka takut. Aku sempat lihat beberapa dari mereka nurunin obor. Terus akhirnya mereka balik arah, ninggalin rumah Bapak begitu aja. Wah, Mbak, kamu sungguh berani, Mbak. Tapi setelah semua kejadian itu, Mbak, apakah kamu masih curiga bahwa bapak kamu beneran melakukan pesugihan babi ngepet? Sejak saat itu aku mulai mikir keras, Mbak. Ada terlalu banyak tanda, terlalu banyak keanehan. Aku lihat ada piring gerabah berisi bunga, ada lilin, dan suara babi yang terdengar sangat aneh, Mbak. Juga dari sikapnya bapak yang selalu belain istrinya. Tapi aku nggak berani nuduh. Aku mikir dalam hati, apa benar bapakku ini melakukan pesugihan babi ngepet. Akhirnya mereka pergi juga. Tapi gimana kalau besok lusa mereka kembali lagi? Tenang, yang penting malam ini kita selamat dulu. Bapak, kamu ngapain masuk ke kamar ini? Pak, apa bener Pak? Bapak melakukan pesugihan babi ngepet ini Pak? Pak, ayo Pak jawab, jangan tutupin semuanya. Emang kamu pikir kamu tuh siapa, ha? Berani ngomong kayak gitu? Kamu itu cuma anak durhaka yang gak tahu diri. Diam kamu. Aku ini cuma mau bicara sama bapakku, bukan sama kamu. Pak, kalau misalnya emang bener bapak ngelakuin pesugihan babi ngepet ini Pak, tolong hentiin sekarang Pak. Masih ada jalan keluar Pak. Nisa yakin bapak tuh bisa berubah Pak. Nisa nggak mau bapak hancur gara-gara pesugihan ini Pak. Tolong hentiin ini semua Pak. Masih ada jalan keluar Pak. Bapak jangan kerja sama iblis Pak. Cukup. Kamu ngoceng gak jelas kayak gitu. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Karena kalau enggak Apa? Kalau nggak apa? aku bakal ngumbalin kamu sama kayak almarhum ibu kamu dulu.
Jadi ibu aku meninggal karena jaring tumbal. Iya, kenapa? Dan saat ini, kamu yang bakal nyusul ibu kamu. Sakit! Tolong! Tolongin aku, sakit! Astaga Mbak, kok bapak kamu setega itu sih sama kamu? Iya Mbak, aku nggak nyangka Bapak bisa sekeji itu Mbak. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Mbak, saya benar-benar prihatin Mbak. Saya nggak nyangka dia tega berbuat seperti itu Mbak. Saya tahu ini pasti berat bagi kamu untuk diceritakan. Ya, aku nggak tahu lagi Mbak harus gimana. Mbak Anissa, Mbak, kamu nggak sendirian Mbak. Kami ada di sini untuk mendukung kamu, untuk mendengarkan cerita kamu Mbak. Kalau sekiranya Mbak Anissa sudah siap untuk cerita lebih dalam lagi, silakan Mbak. Apa yang terjadi setelah bapak kamu memukul kamu? Kok di mana? Pak, bukain Pak! Pak! Bapak, bukain Pak! Ini Nisa Pak! Pak! Ini Nisa Pak, anak Bapak! Pak, tolong Pak! Pak, ini Nisa Pak! Pak! Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Karena kalau enggak, apa? Kalau enggak apa? Aku bakal numbalin kamu sama kayak almarhum ibu kamu. Mbak, jadi kamu benar-benar mau ditumbalkan sama bapak kamu sendiri? Iya Mbak, saat itu hati Bapak sudah dirasuki iblis. Astaga Mbak, dan apa yang kamu lakukan sampai bisa lolos Mbak? Sampai kamu bisa di sini menceritakan kepada kami? Doa Mbak, aku cuma bisa berdoa, minta pertolongan Allah. Ya Allah, jangan biarkan aku kehilangan harapan ya Allah. Bapak itu bukan orang jahat. Bapak itu cuma terpengaruh oleh perempuan itu. Ampunilah Bapak ya Allah. Keluarkanlah Bapak dari kesesatan ini ya Allah.
tinggalin kampung ini. Nih, Bang. Ini uangnya dan perhiasan udah semua ini. Ternyata masih hidup kamu. Iya, berkat perlindungan Allah, alhamdulillah aku masih hidup. Wah, banyak ngoceh kamu. Rani! Pak, ayo Pak, Nisa mohon sama Bapak. Kita balik Pak, ke jalan yang diridhoi Allah. Udah mas, kamu jangan dengerin dia tuh anak durhaka. Udah jadiin aja dia tumbal sekarang mas. Udah tumbalin aja dia sekarang. Enggak Pak, ayo Pak. Istighfar Pak. Enggak mas, jangan dengerin dia. Udah mas, cepetan kamu jadiin dia tumbal. Nisa mohon Pak, ayo Pak. Kita sama-sama cari keridhaan Allah Pak. Taubat istighfar Pak, istighfar. Istighfar Pak, istighfar. Diam! Diam kalian! Pak, istighfar Pak, ini Nisa Pak. Pak, istighfar Pak, ini Nisa, ini anak Bapak. Pak, istighfar Pak. Pak, ini Nisa Pak. Pak, istighfar Pak. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mas, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Mas, Nisa udah Nisa berhenti. Mas, kamu kenapa Mas? Mbak Nisa, cerita kamu tuh sungguh berat. Dan setelah bapak kamu sudah tidak bisa lagi mengendalikan kekuatan gelap yang ada dalam dirinya setelah dia kesakitan, apa Mbak yang terjadi selanjutnya? Apa yang dilakukan bersama dengan ibu sambung kamu? Apa yang terjadi? Setelah bapak kesakitan dan nggak bisa kendaliin kekuatan gelapnya, bapak tiba-tiba lari pergi. Lari kemana? La haula wala quwata illa billah. Nisa udah Nisa berhenti Nisa. La haula wala quwata illa billah. Bapak kerasukan. Aku nggak bisa jelasin, tapi dari caranya menatap aku, itu bukan tatapan bapakku. Bapak! Mas! Pak! Pak! Bapak kemana Pak?
semua gara-gara kamu. Gara-gara aku? Enak aja kamu ngomong, ini tuh semua gara-gara kamu, tau nggak? Coba aja kamu nggak bacain ayat-ayat Al-Quran, pasti bapak kamu nggak akan kayak gini. Aku ini cuma mau nyelamatin bapakku. Kamu itu udah ngeracunin otak bapakku. Aku tuh cuma pengen nuntun bapak ke jalan yang benar, ke jalan Allah, bukan malah pesugihan. Jalan Allah kamu bilang, kamu tuh jangan sok suci ya. Kamu itu cuma anak perempuan yang manja, yang gak bisa apa-apa. Karena kamu iri kan, bapak kamu tuh lebih milih aku. Milih? Dia memilih kamu karena kamu itu udah ngeracunin otaknya bapak. Dia nggak tahu aja kalau misalnya kamu tuh perempuan berhati iblis. Tapi aku akan pastikan kalau bapak akan sadar. Udah cukup. Mas, Pak, Mas, Pak, bapak di mana Pak? Mas, kamu di mana Mas? Gimana bapak kamu ada nggak? Nisa, ini tuh semua gara-gara kamu tau nggak? Coba aja kamu tuh nggak bacain ayat-ayat itu. Pasti bapak kamu masih bisa ngendaliin babi ngepet yang ada di tubuhnya. Seandainya kamu nggak menghasut bapak nggak akan melakukan pesugihan itu. Ngajar kamu ya. Kamu mau mati kayak ibu kamu juga. Apa yang terjadi dengan istri muda bapak kamu saat jatuh ke dalam jurang itu, Mbak? Menurut info dari warga, saat ditemukan, ibu sambungku itu udah tewas, Mbak. Innalillahi. Walaupun dia juga jahat, Mbak, saya turut berduka. Tapi bapak kamu sendiri bagaimana? Apa yang terjadi sama bapak kamu, Mbak? Bapak! Pak! Bapak! Pak! Bapak di mana, Pak? Pak! Bapak! Pak! Pak, istighfar, Pak, istighfar. Pak, istighfar, Pak. Pak. Istighfar, Pak. Pak. Pak, sadar, Pak. 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 Allahu Akbar. Pak. Pak. Pak, sadar, Pak. Pak, sadar, Pak. Pak.
Nisa. Astagfirullahaladzim. 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 Nisa, Bapak minta maaf ya, Nak. Bapak sudah terlanjur jauh menjalani kehidupan ini untuk pesugihan. Bahkan Bapak sudah menumbalkan ibu kamu. Dan Bapak nyaris menumbalkan kamu, Nak. Maafin Bapak ya. Bapak nggak perlu minta maaf ke Anissa. Bapak cuma perlu minta maaf kepada Allah, Pak. Dosa Bapak terlalu banyak. Apakah mungkin Allah akan memaafkan kesalahan Bapak? Insya Allah, Pak. Allah itu maha pengampun. Selagi Bapak benar-benar mau bertaubat, Allah akan membukakan pintu maaf untuk Bapak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hamba memohon ampun kepadamu ya Allah atas segala kesalahan-kesalahan hamba dan perbuatan hamba selama ini ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ampuni hamba ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah, Mbak. Bapak sudah bertobat dan kembali rajin beribadah. Sedangkan saya kembali ke pesantren. Saya diminta untuk mengajar para santri. Mbak Nisa, kisah kamu sangat mengharukan. Bagaimana bapak kamu berhasil diselamatkan dan kini mau bertobat berkat kamu, Mbak. Semoga beliau istiqomah di jalan yang benar. Amin, Mbak. Semoga Allah memberikan kekuatan pada bapakku. Amin. Dan setelah kejadian ini, Mbak, apa yang kamu lakukan bersama dengan bapak? Aku minta bapak untuk mewakafkan rumah kami untuk masjid sebagai penebusan dosa dan awal yang baru. Bapak juga balik ke pesantren, Mbak, mengabdikan dirinya untuk mengajar. Alhamdulillah, Mbak, senang sekali mendengarnya, Mbak. Dan sekali lagi terima kasih banyak ya, Mbak, sudah berbagi kisahnya kepada para pemirsa Catatan Hati Perempuan. Saya pamit ya, Mbak. Iya, terima kasih, Mbak. Pemirsa, seberat apapun perjuangan dalam hidup kita, kita harus tetap sabar dan tegar dalam menghadapinya. Bukan agar kita lebih kuat, tetapi agar kita tetap dapat menolong orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai jumpa dalam kisah inspiratif berikutnya. Selamat malam.